Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam forum Halaqoh Pekanan setiap Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan Indonesian Muslim Association Hong Kong, IMAH, yang selalu kita berusaha untuk istiqomah. Setiap Jumat malam kita berjumpa, kita bersilaturahim, kita thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita niatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita ceritakan, sharingkan pada setiap Jumat malam ini bisa memberikan memperkuat keimanan kita, memperbaiki amal ibadah kita, dan juga memperbaiki niat kita, keikhlasan hati kita. Alhamdulillah. Salam salawat, semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, alim ulama, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita nanti di yaumul akhir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian, malam hari ini kita akan mendapat tambahan ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Fauzan. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, meniti jalan bercahaya. Mungkin ada kaitan dengan surat An-Nur, cahaya dari cahaya. Ya, kita lihat saja di sini nanti bagaimana Ustadz akan menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Kita berusaha sama-sama untuk mengkaji daripada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dan ringkasan-ringkasan ataupun qaul-qaul para ulama yang bertujuan untuk membentuk hati-hati kita. Kajian kita malam ini adalah berkaitan dengan cahaya, ataupun dalam bahasa Arabnya An-Nur, ya, meniti jalan bercahaya. An-Nur ini dalam Al-Quran ada kurang lebih 43 di dalam Al-Quran lafaznya dengan bentuk yang bermacam-macam. Ini ada kamus namanya Mu'jamul Wasit. Kalau di Indonesia, kamus bahasa Arab itu yang lengkap, yang tebal, itu dikarang oleh orang Yogyakarta. Pesantren Krapia di Yogyakarta. Itu
apa namanya itu, kamusnya namanya Al-Munawwir. Kalau yang agak tipis, kamus Yunus. Nah, ini ada kamus yang standar juga di dalam kosakata bahasa Arab. Nama daripada kamusnya itu adalah Mu'jamul Wasit. Nah, di situ apa sih makna daripada An-Nur? Ini Bapak hadirin rahmatil SWT, kita belajar ini adalah supaya kita mengulang juga kajian kita dan kita menambah kefahaman serta bertambahlah cahaya dalam hati kita. Nah, di sini apa makna cahaya di dalam Al-Quran itu yang kebanyakan? An-Nur hakikatnya adalah huwallah. An-Nur, sang cahaya, itu hakikatnya adalah Allah. Maka makna daripada An-Nur itu bisa dua. Bisa berupa materi, sebagaimana lampu. Setelah adanya cahaya lampu, kan dalam ilmu pelajaran pengetahuan alam kita bahwa kalaulah ada cahaya, barulah satu benda itu nampak. Ketika tidak ada cahaya, gelap, kita tak akan bisa nampak sesuatu benda apapun. Nah, itu menurut zahir daripada ilmu pengetahuan alam. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hakikat kita adalah belajar An-Nur ini adalah kolbu yang kita ingin didik. Kolbu yang ingin kita bangun. Kolbu yang ingin kita bina. Jadi, An-Nur adalah cahaya yang menyebabkan mata hati kita dapat melihat. Maksudnya apa nih? Mata hati dapat melihat bagaimana nih bisa membaca isi hati orang. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tujuan daripada An-Nur itu, hati kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faham kita dengan apa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia beramal, hati dia sudah ada cahaya-cahaya keimanan. Kok berat ya, saya sholat sunnah, qobliyah subuh, pahalanya kan khairum minad dunya wa ma fiha. Kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok berat ya? Tahajud sebagai syarat seseorang itu dikatakan sebagai orang yang saleh, maqamah mahmudah, derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok berat ya? Kenapa ketika saya sholat itu nggak enak? Saya mau sholat, tetapi rasa sholat kita itu nggak terasa lezat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyabdakan, "Waju'ila qurratu aini fis shalah." Aku ini, hobiku, kelezatanku itu di dalam sholat. Bagaimana diceritakan bahwa Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi, itu beliau kan tertusuk panah di kaki beliau, di paha beliau. Maka ditanya, kapan kira-kira kita cabut nih, bermusyawarah? Kapan kita cabut kira-kira anak panah yang melekat di paha? Kapan waktunya? Beliau mengatakan, cabutlah ketika aku sholat. Ketika beliau sholat, Allahu Akbar, dicabut itu. Selesai sholat, apa yang kalian lakukan di sini? Kami telah mencabut anak panah yang telah melekat di paha engkau, wahai Ali karramallahu wajhah. Jadi tak terasa. Sampai begitulah kelezatan ataupun cahaya keimanan yang melekat dalam hati mereka. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita berusaha mempelajarinya. Sholat kita memang masih keadaan begini, ya standar lah sholat kita pun lupa-lupa juga. Namun hadirin rahmatillah, kita berusaha untuk meningkatkan daripada cahaya dalam hati kita supaya lebih kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatillah, ini syair yang terkenal yang diucapkan oleh Muhammad bin Idris, atau nama famous beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, beliau satu ketika, ini kan Imam Syafi'i, beliau umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama sebelum kitab Bukhari, kitab Muslim, yang lainnya belum.
Itu kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik. Ya. Nah, itu beliau sudah hafal umur 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. 15 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa. Karena kecerdasan beliau, apa yang didengar masuk ke dalam pikiran beliau, otak beliau. Namun, satu ketika beliau mengadukan lemahnya hafalan beliau. Syakautu ila waqi. Aku laporkan keadaan hafalanku yang lemah. Sehebat Imam Syafi'i, ya model-model kalau kita sekarang, model-model Ustaz Adi Hidayat lah, istilah hafalannya kuat. Nah, beliau mengadukan lemahnya hafalanku. Gimana nih modelnya lemahnya hafalan beliau? Karena luar biasanya. Guru beliau namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini pun ganas juga hafalannya. High class punya nih memang kekuatan hafalan-hafalan beliau ini. Imam Waqi' itu beliau adalah seorang yang hafiz. Jadi hafiz ini memang kalau sekarang kan memang dikenal sebagai ahli Al-Quran. Namun hafiz terdahulu adalah orang yang menghafalkan hadis. Berapa banyak? Orang yang menghafalkan hadis dahulu dikatakan sebagai al-hafiz adalah sebanyak 300.000 hadis. 300.000. Bahkan jikalau seseorang itu, Imam Ahmad juga mengatakan, orang yang baru hafal sebanyak 300.000 hadis itu baru belajar ilmu, kata beliau. Aukamakol. Seseorang yang dia mau berfatwa, seseorang yang dia mengeluarkan hukum, dia mesti hafal sebanyak 500.000 hadis. Nah, Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Hafalannya kuat, terkenal. Syekh, apa sih rahasianya? Tuan kok begitu luar biasa hafalan Tuan? Beritahukanlah kami rahasianya Tuan. Maka beliau mengatakan, kalau saya bagi tahu, saya kasih tahu, maukah kamu mengamalkannya? Sebutkanlah Tuan. Tinggalkanlah maksiat, kata beliau. Tinggalkanlah maksiat. Hanya itulah satu-satunya cara untuk agar kecerdasan itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Ini berarti kan memang Imam Waqi' ini luar biasa. Imam Atha, gurunya Imam Malik, itu tua. Orangnya sudah tua. Dan dia punya anak pun sudah tua juga. Satu ketika ada seseorang yang datang ingin belajar kepada Imam Atha. Maka ditemuilah seseorang yang sudah sangat tua. Ketika beliau bertemu, saya ingin bertemu dengan Imam Atha. Dipikir orang yang datang tadi, Imam Atha itu adalah yang di depan dia. Ternyata tidak. Itu adalah anaknya. Berarti Imam Atha lebih tua lagi. Dia pun terkejut. Oh, enggak iya nih. Ketika beliau bertemu dengan Imam Atha yang asli, ayah daripada orang tua tadi, disebutkanlah riwayat, hafal semua. Itu kehebatan orang-orang terdahulu seperti itu. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Imam Waqi' dilaporkanlah kepada beliau buruknya hafalan Imam Syafi'i. Jadi buruknya ini bukanlah seperti yang kita alami sekarang, tidak. Kekuatannya masih banyak, mungkin dia hanya sedikit saja, yang beliau mungkin beberapa hadis, tapi sudah dirasakan oleh Imam Syafi'i sebagai satu penurunan yang drastis. Karena bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Satu perbuatan yang baik di mata orang-orang yang baik, itu merupakan keburukan di mata orang-orang yang dekat dengan Allah. Satu perbuatan yang baik, yang dikerjakan oleh orang-orang yang baik, itu merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja kekurangan pada diri Imam Syafi'i, beliau mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkan kepada Imam Syafi'i agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan bi annal ilma nurun, karena ilmu Allah adalah cahaya. Dan cahaya tak akan diberikan kepada orang yang dia berbuat maksiat, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ketika kita
beribadah itu kenapa kok tidak terasa lezat? Kadang-kadang memang kita belum mengenal secara hakikatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Maka sangat-sangat dianjurkan. Almarhum Ustadz Arifin Ilham, itu malam-malam beliau bangun tahajud, itu beliau mandi dulu. Beliau mandi dulu, beliau pakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik, sampai dikira istrinya mau kemana nih bang? Padahal beliau mau sholat tahajud. Siapa yang mampu ketika dia akan melaksanakan sholat, kalau di sini kan ya terlalu dingin lah ya, tapi ketika di sini hari-hari biasa, maka hendaklah memang mandi 5 kali sehari, 5 kali waktu sholat, 5 kali kita mandi. Sebab apa? Ketika menghadap Allah dengan keadaan fresh, segar. Jadi tidak ada bau-bau fresh kita, semangat kita mengerjakan, ataupun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, ini Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang luar biasa. Beliau mengatakan supaya kita termasuk mendapatkan cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Karena beliau juga mengatakan orang yang dia mengamalkan sesuatu amalan namun tidak didasari atas ilmu, orang ini akan banyak kesalahannya. Nah, ini nasihat beliau sebagai seorang khalifah. Jadi memang khalifah-khalifah dulu, ya khalifah, politisi, juga mereka termasuk ulama juga. Bahkan kadang-kadang kita heran juga. Ada namanya, ini di zaman sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebelum beliau, Abdul Malik bin Marwan, ada namanya gubernur. Gubernurnya bernama Hajjaj bin Yusuf. Nah, itu yang terkenal dengan luar biasa kefasikannya yang terkenal, tapi jasanya luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca sejarah itu, orangnya perangainya buruk. Ditulis dalam kitab-kitab sejarah, perangainya buruk. Hajjaj bin Yusuf itu pembunuh. Orang yang melempar Ka'bah dengan manjanik, ketapel besar itu. Itu pernah hancur Ka'bah itu di zaman gubernur Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair. Bahkan membunuh Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Namun jasanya begitu banyak, luar biasa. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf seorang guru, seorang qari. Kita baca Al-Quran, alif, ba, ta, sa, ja. Itu titik-titik yang di huruf ba, di huruf ta, di huruf ja, itu jasa-jasanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dialah yang mengirim pasukan untuk dakwah ke Hindustan, ke India. Jadi jasa-jasanya luar biasa banyak Hajjaj bin Yusuf ini. Namun ya beliau seperti itu. Jadi banyak membunuh, kurang lebih sampai 120.000 orang di masa Hajjaj bin Yusuf yang dibunuhnya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman setelah itu, ini ada khalifah yang sangat adil, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Jadi kita agar mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita belajar. Orang yang dia selalu niat belajar, membuka hatinya untuk menerima ilmu-ilmu Allah, dia akan dibimbing. Kesalahannya karena dia masih tahap belajar, mudah-mudahan dimaafu, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an, enggak siap-siap kita diajarkan sebagaimana yang disebutkan kemarin, diajarkan ya Hayyu ya Qayyum, enggak bisa-bisa, ya Kayyuku, ya Kayyumu, ya Kayyuku, ya Kayyumu, bolak-balik diajarin, enggak bisa-bisa. Tetapi kalau niatnya tulus, ikhlas, dia mau belajar tapi belum diberikan kefahaman, belum diberikan kemampuan, maka selama itulah dia diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pelajar itu, sifat kita mencari ilmu itu mesti selalu terpatri dalam hati kita. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, para ulama itu, fakun muta'alliman, jadilah kita seorang pembelajar. Fa'ilam takun muta'alliman fa'ahibbahum.
Kalaulah kamu juga udah tidak menjadi orang yang berilmu, tidak juga belajar, paling-paling tidak ahibbahum, cintailah kepada orang yang ahli ilmu. Cinta ulama. Kita mencintai ulama. Pernah juga disebutkan bahwa Imam Ghazali itu adalah anak seorang pedagang. 2 orang, ayah beliau punya 2 orang anak, laki-laki dua-duanya menjadi ulama. Sebab apa? Karena orang tuanya cinta terhadap para ulama. Maka dengan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ulama ini jenisnya macam-macam. Dan kita pun melihat kadang, ya secara zahirnya perangainya juga macam-macam. Tetapi, posisi ulama itu sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu ada Al-Quran yang baru, ada Al-Quran yang lama. Al-Quran yang zaman-zaman dulu. Tapi masih ada di lemari yang sudah koyak-koyak. Tapi tulisan-tulisannya masih ada. Nah, ulama itu seperti itu. Ada yang modelnya adalah mungkin kita senangi, ada yang mungkin kita kurang senangi. Jadi dari sisi mungkin pendapatnya yang kita belum cocok kira-kira seperti itu. Tetapi haknya para ulama itu apa? Kita menghargainya. Al-Quran yang baru kita muliakan di tempat yang tinggi, Al-Quran yang lama pun begitu juga. Tetap kita muliakan Al-Quran yang lama tersebut. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di dalam hatinya ada ilmu Allah, itu tetap kita muliakan. Namun, kalau kita memang tidak sesuai dengan apa pendapatnya, itu terpulang kepada kita, tetapi kita menghargai keilmuannya. Sebagaimana para habaib itu. Habaib itu macam-macam jenisnya. Syiah pun banyak. Habib yang Syiah, Habib yang minta maaf kalau mut'ah, kan begitu. Macam-macam Habib itu. Yang maksiat, macam-macam. Yang soleh, luar biasa, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama, banyak. Nah, karena jenisnya macam-macam, tetapi karena ada darah daripada nasab Rasulullah, kita memuliakannya hanya sebab daripada nasab. Kalau perbuatannya itu kita tidak terima yang seperti itu. Maksiat ya maksiat, dosa ya dosa. Kita hanya menghargai sebagai seseorang yang dia ada darah Rasulullah SAW dalam dirinya. Maka dengan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nah menghargai orang itu adalah bagian daripada keimanan kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi, segala sesuatu diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Bahkan non-muslim diciptakan Allah pun ada hikmahnya. Mughallazoh, anjing dan babi itu ada hikmahnya untuk kita. Jadi kita pandang hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini fadilahnya daripada orang yang belajar. Ini Nabi Musa, beliau menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Ini sekelas Nabi pun, beliau pun menuntut ilmu. Sekelas Nabi Musa yang hebat, yang sekali tonjok orang itu mampu hilang nyawanya, itu beliau sekuat itu pun beliau masih tetap belajar. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi beliau ini berjalan terus hatta ablugha majma'al bahraini, sehingga aku bertemu dengan dua buah lautan. Majma'al bahraini, pertemuan 2 buah lautan. Au amdiya huquba, ataupun aku berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi beliau memang ketika perjalanan itu beliau menjalani waktu yang cukup lama. Nah, huquba itu ada bermacam-macam artinya, diantaranya ini Imam Tabari mengatakan bahwa huquba itu perjalanan beliau selama setahun. Nabi Musa mencari ilmu, kurang lebih berjalannya saja. Itu sebanyak kurang lebih 1 tahun. Kalau riwayat Abdullah bin Amr bin As itu sampai 80 tahun. Kalau 80 tahun ya luar biasa lamanya. Sama juga seperti hukuba dalam hadis, barang siapa yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka di dalam neraka dia sebanyak 1 hukum. 1 hukum itu adalah 80 tahun. Jadi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitulah pengorbanan Nabi Musa. Yang beliau perjalanannya untuk mencari ilmu. Ini dari
pertemuan dua lautan itu beliau di Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Jadi perjalanan beliau dari Gunung Sinai ini di Mesir, sampai ke Maroko berjalan. Jadi cukup panjang dan memang medannya juga ya tidak seperti sekarang kan. Ya mungkin dulu hutan-hutan lah dan sebagainya. Pegunungan-pegunungan yang sangat-sangat susah untuk dilewati. Dari Mesir hingga ke Maroko, cukup jauh. Kemudian ada yang rahmat Allah Ta'ala. Imam Syafi'i beliau mengatakan, ini perkataan Imam Syafi'i, bukan hadis. Banyak orang yang mengatakan ini hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ini kan sering dikatakan sebagai hadis. Padahal tidak. Itu perkataan Imam Syafi'i. Sama juga dengan an-nazafatu minal iman. Di sekolah-sekolah, TK-TK kadang-kadang tulisannya seperti itu, an-nazafah minal iman, padahal bukan hadis. Ya. Hadisnya bagaimana? Ada hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. At-tuhur syatrul iman. Itu yang hadis. Kalau an-nazafah minal iman, kebersihan adalah sebahagian daripada iman, bukan hadis. Ya perkataan bijak bestari lah istilahnya orang-orang yang hukama begitu. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Namun hadis yang sahih, at-tuhur syatrul iman, kebersihan adalah setengah daripada iman. Itu hadis yang sahih. Nah di sini Imam Syafi'i beliau mengatakan siapa yang inginkan dunia hendaklah dengan ilmu. Siapa yang inginkan akhirat hendaklah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya hendaklah dengan ilmu juga. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi hadirin rahmatus wa ta'ala, kedudukan ilmu itu begitu tinggi. Siapa yang dia beramal tanpa adanya ilmu, kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Ini lafaz daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang dia beramal tanpa adanya ilmu, maka rusaknya itu lebih banyak daripada bagusnya. Itu perkataan beliau seperti itu. Ini tidak saya tuliskan karena tidak sempat, tadi ada tugas-tugas. Hadirin rahmati Allah, satu lagi hadis ini disebutkan dalam Jami'ul Bayan bahwa man ja'ahul maut, siapa yang dia meninggal, wa huwa yatlubul ilm, dalam keadaan dalam hatinya saya selalu mencari ilmu, liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama. Jadi haknya kita belajar ilmu, kita pelajari, diusahakan dihafal, diusahakan difahami, dipelajari, dihafal, difahami. Kemudian ada haknya juga untuk kita dakwahkan juga. Maka penting juga kita ini untuk untuk mengajak orang lain. Sifat dakwah itu, dakwah bukan hanya ustadz saja, bukan hanya ulama saja. Semua kita ini berkewajiban untuk dakwah. Semua kita ini berkewajiban dakwah. Para sahabat itu, tidaklah mereka semuanya alim-alim semua, tidak. Tetapi apa yang mereka ketahui, itu mereka dakwahkan. Nah, hadirin rahmati Allah, man ja'ahul maut, siapa yang dia meninggal dunia, sedangkan dalam hatinya masih ada keinginan untuk menuntut ilmu, mempelajari Islam, demi untuk menghidupkan agama Allah. Fabainahu bainal anbiya, maka dirinya dan para nabi fil jannati, di dalam surga, darajatun wahidah, adalah satu derajat. Jadi derajat mereka ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ya Ustaz ya, yang barusan ini? Iya, hadis. Riwayatnya daripada kitab Jami'ul Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi. Itu riwayatnya daripada Imam Darami. Hadisnya hadis hasan. Ya mungkin begitu, ada yang rahmati Allah. Mungkin jikalau mungkin ada yang perlu kita bahas sama-sama, boleh? Iya, itu paparan awalnya. Jadi intinya tadi ya, inti yang ingin saya sampaikan bahwa ilmu adalah nur gitu ya, penerang Ya, cahaya. betul. Kata kuncinya di situ. Jadi tadi memang yang sering kita dengar tadi kan yang perkataannya Imam Syafi'i tadi ya,
Kalau mau tahu dunia dengan ilmu, kalau mau tahu akhirat dengan ilmu, kalau mau tahu kedua-duanya Dua-duanya. ya harus dengan ilmu juga. Ya memang. Kalau di yang ini kan kalau apa hadis hadis Nabi kan yang itu apa? Kalau yang apa masalah serahkan pada ahlinya. Nah, itu terkait dengan ilmu juga nggak atau gimana? Ya, Kan pernah ada tentang apa ya menanam kurma atau apa ya? ya kalau yang begitu hadis tuh, fantazir sa'ah. Ya, Ya, serahkan segala sesuatu itu pada orang ahlinya. Kalau tidak, fantazir sa'ah. Kalau di situ secara arti daripada bunyi hadisnya, hendaklah kamu tunggu hari kiamat. Artinya, kalaulah memang tidak sesuatu perkara itu tidak dikerjakan ahlinya, nanti rusak. Ada saja nanti mafsadahnya begitu. Ya, sebagaimana kita lah kalau kadang ke dokter kalau nggak spesialis kadang-kadang ya macam-macam juga. Kalau nggak yang pakar betul kadang-kadang ya sulit juga. Makanya banyak yang berobat itu kan ke Pineng gitu. Kalau di Indonesia ke Pineng ke ataupun Singapura kan. ya. Karena kepakaran itu kadang-kadang tidak dimiliki. Baik. Selamat datang, selamat bergabung Pak Bambang Saputra. Wah, Ahli sedang menuntut ilmu bahasa Arab nih, Ustaz. Jadi tadi kan selama tadi kan yang terakhir tuh kalau dia selama hidupnya selalu ingin menuntut ilmu, salah satunya ilmu bahasa Arab nih, Ustaz. Nah, itu kedudukannya di surga nih nanti. amin. Mas Andri juga nih bergabung, Mas Andri dari Abu Dhabi nih, Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini para pembesar IMAH. Sekarang sudah keluar dari Hong Kong untuk menggali ini. Baik, ini nak. Sebelum saya lempar ke yang lain, saya sebenarnya tadi ada tertarik mengenai ilmu tadi ya. Ilmu itu kan ada ilmu tentang dunia, kayak sains teknologi, ada ilmu tentang ibadah agama gitu lah, istilah din gitu. Nah ini gimana nih Ustaz? Biar dua benar-benar ilmu dunia yang kita pelajari ini kan kayak kita kuliah, saya kan kuliahnya lebih banyak di ilmu sains gitu ya. Pekerjaan juga lebih ini, tapi lebih banyak atau hanya ilmu sains? Nah, justru itu ini yang mau saya tanyakan gitu. Gimana biar ilmu ini bisa benar-benar jadi nur juga gitu. Walaupun kita belajar ilmu dunia, tapi bisa jadi nur kita juga, tidak buta gitu, tidak blind. Ya, di Mesir aja. Ulama besar di Mesir. Bahkan beliau juga ngajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Namanya Sayyid Jabir. Sayyid Yusri Jabir nama beliau. Nah, beliau itu di Al-Azhar sendiri itu banyak ulama sekarang yang mana mereka pakar hadis, pakar tafsir, pakar usul fikih, tapi mereka dokter juga. Sebagaimana Syekh Yusri Jabir itu pakar bedah. Nah, kita sekarang itu dinasihatkan para ulama termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ilmu itu baik yang dikatakan sebagai ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, dua-duanya ilmu agama. Nah, orang-orang yang dia memisahkan, oh ini ilmu dunia, ini ilmu agama, sesungguhnya tak tahu istilahnya apa hakikat ilmu tersebut. Jadi dua-duanya sebetulnya ilmu. Abbas bin Firnas yang pesawat itu, yang sebelum Wright bersaudara, itu ya Ibnu Sina dan sebagainya, para ulama-ulama kita yang ahli-ahli kimia, aljabar, itu dulu-dulunya mereka sebelum terjun ke dunia fisika, penerbangan dan sebagainya, itu mereka hafal Al-Quran dulu, paham fikih dulu. Maka hal seperti itu ingin dikembalikan lagi zaman sekarang. Alhamdulillah di negara kita banyak sudah pondok-pondok yang menghafalkan Al-Quran, sudah banyak, alhamdulillah. Namun ketika mereka selesai menghafal Al-Quran, terjun ke dunia, istilahnya dunia yang tidak tidak dengan Al-Quran, bukan tidak dengan Al-Quran, tapi mengembangkan. Banyak orang-orang mahasiswa Indonesia juga sudah banyak yang kuliah di Jerman untuk mempelajari fiber. Itu orang dari Jawa Timur tak silap saya.
sudah mondok sudah 8 tahun, sudah 7 tahun, anak kiai juga, dan mereka mempelajari fiber optik itu. Orang-orang di Indonesia kan juga Masya Allah ketika di luar negeri, kita punya kualitas yang tinggi. Namun sekarang, kita kalau boleh turut serta juga. Ya, paling tidak mungkin ya kita bentuk anak-anak kita. Mereka diusahakan sebagaimana zaman dahulu tersebut. Jadi kan sekarang sudah istilahnya di Indonesia juga gemuruh. Hafiz Al-Quran kan sudah luar biasa banyak. Dan sudah ada teman saya juga pilot Air Asia. Itu Hafiz Al-Quran. Teman saya. Ada angkatan laut juga ada yang Hafiz Al-Quran. Jadi Alhamdulillah sudah luar biasa sekarang itu euforia Quran kita. Tinggal kita sekarang itu turut serta. Mereka hafal Al-Quran. Paham tafsir. Paham fikih. Nanti diarahkan mereka kesukaannya di mana kira-kira? Mau kimia kah? Fisika kah? Itu kita arahkan. Jadi sekarang tidak kita pisah-pisah lagi, tetapi kita lebih lagi mengembangkannya. Kecerdasan anak-anak yang menghafal Al-Quran, ketika mereka belajar fisika dan sebagainya itu, yang menghafal, apalagi dokter, itu kan banyak resep-resep yang dihafalkan. Itu luar biasa. Nah, kita jangan ketinggalan. Nah, ini pun juga sudah akhir zaman, kita tidak tahu kapan memang kiamat, tetapi kalau boleh kita turut serta. Paling tidak, kalau tidak diri kita, anak kita. Bukan hanya belajar sekolah umum saja, tetapi juga ilmu agamanya juga kita dorong. Seseorang yang dia memahami ilmu fisika dan sebagainya itu, ketika dia menerangkan agama, itu lain yang diberikannya. Lain cara dia memahamkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang diajarkannya. Nah, kita turut serta. Kita niatkan, kalau mungkin tidak anak kita, ya cucu kita. Supaya ada amal jariah kita yang kita wariskan kepada keturunan kita, agar mereka pun bercita-cita seperti itu juga. Hafiz Al-Quran, anak pondokan, tetapi hatinya Ka'bah kan tuh. Walaupun di sini otaknya Jerman, hatinya Ka'bah. Begitulah kata Pak Habibie. Ya, begitu Pak, kurang lebih. Ya. Kalau untuk kita sendiri gimana nih Ustaz yang sudah kadung uzur? Secukupnya Pak kita nih Pak. Jadi kalau kita sekarang ini, kita kalau menghafal Al-Quran, silakanlah. Di Surabaya itu ada mbah-mbah. Ketika dia menghafal Al-Quran itu umur 73 tahun. Umur 73 Pak ya, 73. Hafal khatam itu umur 80 tahun. Di Jombang ada security, dia veteran. Jadi karena sudah tua, bantu-bantu pondok untuk security, jaga di pondok. Karena dia melihat santri-santri, dia ikut ngafal Quran juga. Akhirnya alhamdulillah selesai wisuda di Tebu Ireng. Jadi umurnya 60 tahun. Nah, kalau bapak-bapak silakan jika memang ingin menghafal Al-Quran, tetapi memang yang istilahnya lebih baik bagi kita sekarang apa? Kita berusaha mempelajari isi Al-Quran. Kita jangan sampai seumur hidup tidak pernah hatam terjemah Al-Quran. Terjemah nggak pernah hatam. Kalau Al-Quran alhamdulillah, terjemah pun nggak pernah hatam. Nah, itu perlu ditanyakan kita nih. Padahal Al-Quran ini adalah buku petunjuk bagi kita. Tapi kita nggak pernah. Nah, itu diusahakan. Kalau boleh kita paling tidak sekali lah atau berapa kali yang kita berusaha memahami apa kehendak Allah di dalam Al-Quran. Nah, umur-umur kita sekarang, kita pelajari agama, mengenai keluarga, bagaimana kita bimbing anak-anak kita, supaya lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi target tadi, untuk menjadikan seseorang anak itu dia hafal Al-Quran, dia bisa menguasai ilmu bahasa Arab, dia paham usul fikih, dan menjadi seorang insinyur, dia menjadi mungkin ahli sains, itu cukup berat pendidikannya. Maka itu yang kita bentuk. Cara mendidik anak, maka silakan kita baca-baca buku-buku parenting dan buku-buku nasihat-nasihat para ulama-ulama kita dalam mendidik anak zaman sekarang ini. Begitu Pak, kurang lebih. Oke. Aduh, jangan dari saya semua. Ini ada 11 yang bergabung, 10 lah yang bergabung. Silakan teman-teman. Ada yang masih penasaran? Mas Imam, monggo.
Kita sedang bicara. Oh ya, Mas Wahyu. Mau nggak Mas Wahyu? Terima kasih. Maaf tadi telat. Mungkin sudah dijelaskan atau tidak. Kalau misalnya sudah, tidak perlu dijawab. Saya bisa lihat rekaman ulangnya nanti. Tapi terkait dengan ilmu, saya dulu itu pernah dengar. Sepertinya ini juga cukup populer. Saya tidak tahu apakah ini pepatah atau peribahasa Arab atau apa yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu sebenarnya apa ya, Pak? Kadang Ke Hong Kong, sampai ke Hong Kong ya. sekarang akhirnya sampai ke Hong Kong saya. Nah, itu dan dalam konteks apa itu apakah itu pepatah, apa memang hadis atau apa, dan itu konteks apa? Apakah pada zaman itu karena Cina itu paling jauh dari Arab atau memang dilihat pada saat itu lebih maju atau gimana? Terima kasih. Ya, utlubul ilma walau bisin. Memang para ulama-ulama hadis ini memang berbeda pendapat juga, namun itu ada riwayatnya dalam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu meriwayatkannya dalam Syu'abul Iman. Jadi memang itu pun ada yang menyebutkan bahwa itu adalah hadis Nabi. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, ya memang kita lihat prediksi Nabi juga luar biasa mengenai Cina ini. Dan sebetulnya ya fitrah manusia ya, fitrah manusia apalagi di negara Hong Kong ini itu memang kan rata-rata udah hukum-hukumnya kan memang Masya Allah, misalnya sepadan lah, DMI kita juga dilindungi juga. Nah, Cina itu memang menurut Syekh Habib Abdullah Al-Haddad itu memang negara yang jauh. Iklim ba'idun min ab'adil mawadi. Memang itu daerah yang jauh. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang memotivasi. Walaupun ilmu itu, karena ilmu ini macam-macam ilmu itu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu itu barang hilangnya orang Islam, orang mukmin. Ilmu itu sebetulnya punya kita. Tetapi ini hilang karena kita lalai, karena kita tidak bersungguh-sungguh, ilmu ini hilang. Fahaitsu wajadaha. Siapa yang dia bersungguh-sungguh, dia berusaha mendapatkannya, fahuwa haqqu biha, maka dialah yang lebih berhak. Dibandingkan orang yang non-muslim, kita yang punya ilmu pengetahuan sebetulnya. Namun karena kita, ya begitulah keadaan kita, maka teknologi dan sebagainya yang maju orang-orang barat, yang maju orang-orang Cina dan sebagainya. Maka utlubul ilma walau bisin. Salah satu maknanya adalah kita bersungguh-sungguh. Jadi keinginan besar kita, cita-cita kita, ada orang yang berumur kurang lebih 60 tahun. Udahlah, saya menikmati masa pensiun sajalah. Tak boleh begitu. Tetap walaupun seseorang itu berumur 60 tahun, umur dia 70 tahun, tetap mesti ada programnya. Tetap mesti ada cita-citanya. Paling tidak, saya ingin menjadikan diri saya sebagai contoh. Saya mau jadi contoh untuk keluarga saya. Maka Pak, kalau kita baca Al-Quran, silakan di tengah-tengah rumah. Jangan sudut-sudut, tutup, nggak mau dianggu, enggak. Kita bacanya di tengah-tengah rumah, supaya dilihat oleh anak cucu kita. Atukku dulu, kakekku dulu, mbahku dulu, itu baca Quran seringnya di sana. Dia teringat, memorinya ada. Dan itu nanti memotivasi dia. Sedihlah aku. Itu ada pelajaran-pelajaran. Anak-anak kan walaupun mereka ribut, main-main, itu mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan itu akan membekas di hati pikiran mereka. Nah, mudah-mudahan dengan kita walaupun istilahnya berumur, itu yang kita tinggalkan, yang kita wariskan adalah akhlak kita, yang kita tinggalkan adalah ilmu kita kepada mereka. Demikian. Gimana, Mas Wahyu? Terjawab? Terjawab, Pak. Ya, jadi nggak salah nih ya. Tuntutlah ilmu sampai ke Hong Kong. Ya. Cuma tadi pertanyaannya, kembali saya bertanya ke yang tadi, masalah ilmu dunia dan ilmu agama. Nah ini contoh nih, Mas Wahyu sedang menuntut ilmu dunia nih kan ya. Gimana caranya agar ilmu dunia ini bisa menjadi ilmu agama gitu, Ustaz? Apa yang harus jadi pola pikirnya seperti apa nih, Ustaz? Menjadi nomor 1, Pak. Gimana?
menjadi nomor satu. Sehingga orang lain tuh wow dengan Islam. Itu satu. Jadi pertama memang niatnya memang mesti diluruskan. Kita, apapun profesi kita, itu kita niat adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Kita ini adalah dai-dai Allah. Kita ini adalah duta-duta agama Islam. Jadi kita adalah percontohan. Orang Islam itu tidak terlambat. Orang Islam itu on time. Orang Islam itu tepat dalam segala apa yang dikerjakan. Diminta 10, diminta kira-kira 80%, saya kerjakan 100%. Jadi istilahnya kita kan istilahnya misalnya digaji sebanyak mungkin 80% kalau di pekerjaan kita. Tapi kita buat itu lebih. Mengapa? Yang 20%-nya itu, 80% kita sudah kita selesai mengerjakan. 20%-nya lagi itu siapa yang menggaji kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguhnya kita dibandingkan dengan yang non-muslim, lebih sungguh-sungguh kita. Apa niatnya? Saya ingin sebagai citra Islam. Dalam hati kita niat. Syekh Ilyas, beliau menyarankan kalau kita azan, walaupun azannya hanya 2 orang, 3 orang, kita kan mau sholat berjemaah, sunnahnya azan. Itu niatnya, kita azan itu memanggil seluruh seluruh hamba Allah. Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas, kan nggak ada orang itu waktu Ka'bah itu didirikan beliau. Tapi diperintahkan Allah, azin finnas, panggil aja, aku nanti yang menyampaikan. Maka ketika kita azan, kita niatkan memanggil hamba-hamba Allah manusia itu agar kembali kepada fitrahnya. Hayya 'alas shalah, kan ke kanan. Imam An-Nawawi mengarahkan ke kanan. Bagian yang kanan kita niatkan seluruhnya. Yang kiri juga. Hayya 'alal falah. Niatnya apa? Agar Allah memanggil hati-hati mereka agar kembali ke dalam fitrah. Begitu. Jadi niat kita luruskan. Saya adalah duta Islam. Saya adalah dai Allah. Dakwah itu bukan pekerjaan ulama saja, tidak. Pekerjaan ustaz tidak. Semua kita adalah citra Islam. Bagaimana dengan kita berbuat sebaik-baiknya, Allah berikan hidayah kepada orang-orang di sekitar kita yang non-muslim. Begitu, Pak. Ya, bagaimana dengan itu kan dalam hal kita sebagai penuntut ilmunya. Bagaimana dengan konten ilmunya sendiri, Ustaz? Ini saya kan ilmu telekomunikasi, Mas Wahyu ilmu kimia, gitu kan? Gimana ilmu kimia telekomunikasi ini bisa dikaitkan dengan sebagai sebuah konteks agama ya? Iya. Kira-kira itu semua Pak. Jenis-jenis pekerjaan. Apa yang kita lakukan sekarang semua adalah bagian-bagian daripada kehidupan. Dan ilmu itu memang luas. Laukan al-bahru midadan li kalimat. Ilmu itu luas. Jadi ilmu kimia adalah ilmunya Allah, telekomunikasi pun ilmunya Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan sekarang, kita berusaha. Ya Allah, dengan pekerjaanku, jadikanlah diriku tambah dekat dengan Engkau, wahai Allah. Jadikanlah setiap pekerjaanku ini, ya Allah, lebih mengenal Engkau, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, agar sholatku Engkau perbaiki, wahai Allah. Sholatku sangat jauh, tapi Engkau, ya Allah, bantu aku untuk sholat dengan baik, ya Allah. Aku zikirnya, ya Allah, susah sekali. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri duduk. Bagaimana aku melaksanakannya? Doa ketika masuk WC saja saya sering lupa, apalagi yang lainnya. Doa ketika tidur, aduh ya Allah, ngantuk saja setiap hari ini langsung tertidur. Nah, hadirin rahmati Allah SWT, maka kita berusaha sedikit demi sedikit. Apa jenis pekerjaan kita semua? Kontennya tak ada masalah. Itu semua bagian daripada agama. Kita belajar fisika, rumus-rumus. Apalagi yang resep-resep dokter itu, macam-macam itu. Itu semuanya diniatkan. Lebih dekat dengan Engkau. Ya Allah, aku ingin dapatkan kecintaan Engkau, ya Allah. Jadi semua, walaupun kita berangkat, mulai kaki kita melangkah keluar, yang zahirnya pekerjaan dunia, itu adalah amal agama. Itu adalah pekerjaan akhirat. Belajar di kampus, susah payah menghafal padahal rumus-rumus kimia, itu adalah bagian daripada agama.
Jadi tidak usah kita pisah-pisahkan. Tinggal kita tambah lagi konten-konten agamanya. Nah, kita masukkan ada bagian-bagiannya di dalam otak kita. Seperti itu, Pak. Baik, silakan. Mungkin yang lain ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi informasi atau menanyakan. Saya mau komentar Pak Adi. Oh iya, iya, silakan. Ustadz Didi. Tertarik dengan pertanyaan Pak Adi barusan. Iya, iya. Di mana kita ilmu komputer saya, ilmu Ya, komputer Pak Adi, gitu kan, ilmu pilotnya Pak Bambang pilot itu dan Pak bermanfaat. Bambang itu bisa jadi Jadi agama. saya melihatnya ya dari surat Ali Imran, apa, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar kan. Jadi nanti kan apa, wan Ulul nahari albab la ini ayatul ya ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah orang yang zikir dan orang yang tafakur, ya kan. ya. Iya, Ulil albab allazina kemudian yang mau ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi dia orang-orang ulil albab itu adalah orang yang dimana dia zikir, beribadah, ya kan, dimana dia juga melihat alam ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu dia memadukannya, apa yang muncul kepadanya, Rabbana faqina azabannar kan, jadi langsung dia mendekat ke Allah. Jadi ilmu alam itu membuat kita, kayak misalnya sederhana aja, saya udah beberapa kali ngelakuin selalu berhasil. Setiap kali terbang, misalnya lagi terbang gitu ya, kemudian saya bilang sama istri saya misalnya atau apa gitu, jangan ganggu saya agak 10 menit 15 menit gitu kan. Saya buka jendela tuh, saya ngeliat keluar, lihat awan, lihat ke bawah gitu tuh ya, renungin terus di tangan Allah tuh bisa membuat kita gemetar gitu, lemah kali, rendah kali kita nih gitu, apa melihat kekuasaan alam. Hanya dengan kita renungkan, itu yang namanya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kalau kita sudah punya ininya, bayangannya itu membuat kita. Jadi itu dari situ saja. Jadi mengkaji, kata Ustadz Fauzan tadi, mengkaji ilmu alam itu adalah mengkaji ilmu Allah. Jadi itu ininya. Jadi insya Allah nggak usah khawatir itu ini ya. Sama mungkin itu ya Pak Adi ya. Jadi kembali ke surat Ali Imran, saya lupa 133 ya, 131, 32, 133 kalau nggak salah. Itu yang sering baca. Sama satu lagi tadi Ustaz, bukunya dari Al-Mu'jam Al-Wasit ya Ustaz ya. Apa bedanya dengan lebih lengkap mana dengan Lisanul Arabia? Oh, lebih lengkap lisan Arab, Pak. Lisanul Arabia lebih banyak. 1 meter kurang lebih. Iya, beberapa volume gitu ya. Iya. Okay. Kalau saya cuma lihat aja di catatan saya surat Nur, kata-kata An-Nur itu tadi Ustaz bilang 43 kali dalam Al-Qur'an. Tapi kata-kata Nur karena nun waw ra itu kan sama dengan kata dasarnya sama dengan neraka atau api kan. Itu kalau narnya sendiri 145 kali di Quran. Lebih banyak kemudian, ya. Kemudian kata-kata munir juga berasal dari kata-kata nur 6 kali di Al-Quran. Jadi 43 kali kata nur, 145 kali kata nar, dan 6 kali kata-kata munir. Kata-kata nur ini yang banyak orang nggak tahu juga bahwa jamaknya nur itu anwar. Jadi kalau ada orang namanya Anwar itu jamaknya dari nur. Jadi misalnya Madinah Munawwarah. Munawwarah itu artinya yang sesuatu yang disinari. Munawwarah itu pakai marbuta belakangnya Ustaz ya. Jadi female dia ya. Ya. Nah, komentar saya Ustaz. Ini Ustaz adalah Ustaz yang kedua menyebut ini. Saya jadi melihat apa ada tren tertentu ya mengenai Hajjaj bin Yusuf. Disebut daftar kriminalnya, tapi dia ada sumbangan yang besar. Ustaz adalah Ustaz yang kedua menyebutnya. Apakah lagi ada tren di Indonesia untuk menaikkan pamor Hajjaj bin Yusuf ini? Gimana nih? Soalnya, siapa sih Hajjaj bin Yusuf itu? Nah, Hajjaj bin Yusuf ini subhanallah. Dia yang membunuh Abdullah bin Zubair. Dia membunuh hampir 100 anak keluarga cucunya Anas bin Malik, al-khadimnya Rasulullah SAW. Dia yang membantai pembantaian Al-Harra di Madinah. Dan setelah pembantaian di Madinah atau Al-Harra itu semua tentaranya siapa setelah Yazid itu Marwan bin Abdul Malik. Jadi dia inilah yang tentara sampai di Madinah itu dihancurin semua, dibunuh Pasca Khulafaur semua. Rasyidin.
tokoh ini? Enggak, setelah itu udah 3 generasi kan, setelah Oh. setelah Ali turun kan, kemudian ada Muawiyah, kemudian Yazid. Setelah Yazid tuh ada lagi satu atau Di dua lagi, Abbasiyah ya? Marwan bin Abdul Malik ya, itu dia waktu itu masih ininya, masih khalifahnya. Kemudian Abdullah bin Zubair jadi khalifah juga, terjadi pembantaian. Jadi dialah orang yang disalib sama dia, Abdullah bin Zubair tuh di depan Ka'bah dan membakar Ka'bah. Kemudian di pembantaian Al-Hara itu yang lebih parah lagi, semua orang Madinah dihapus, dibantai, dan menurut para sejarah setelah kejadian itu lebih dari berapa ratus orang wanita hamil karena diperkosa besar-besaran di Madinah. Itu semua di bawah Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita baca sejarah-sejarahnya, buku-buku sejarah mengenai Abdullah bin Abbas, kemudian itu semua betul-betul sangat memusuhi sekali Hajjaj bin Yusuf nih. Dan yang menemukan asentriknya itu ternyata bukan dia malah membakar semua buku-buku kitab-kitab dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi makanya saya daftar kriminalnya panjang, tapi Ustadz kayaknya coba boleh cerita sedikit mungkin apa ininya Pak Ustadz, kenapa kok Hajjaj bin Yusuf ini apa memang sejarahnya ada kebaikannya gitu. Gimana Pak maksudnya Pak? Nah, dulu siapa ya kemarin Ustadz ini Ustadz apa siapa Ustadz kita yang kemarin, aduh, Ustadz Jauhari ya. Ustadz Jauhari ya juga menyebut bahwa Hajjaj bin Yusuf ini punya kebaikan gitu. Ya, itu Pak memang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat ini yang sahih, Inna Allah la yu'ayyidu hadha din birrajul fajir. Sesungguhnya inna dengan ada lahnya juga, sungguh bahwa Allah itu ada meninggikan agama Allah birrajul fajir, dengan seorang preman. Itu dalilnya. Dan contohnya banyak disaksikan oleh para ulama, ya itu Hajjaj bin Yusuf. Jasanya luar biasa banyak, tapi ya begitu modelnya. Kita Pak baca Quran itu mengalirnya ke Hajjaj bin Yusuf. Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Apakah Hajjaj bin Yusuf ini ahlun nar apa ahlul jannah nih? Surga apa neraka kira-kira ini? Para ulama berbeda pendapat. Sehingga mereka apa? Sudahlah diserahkan pada Allah Ta'ala saja. Karena memang pahalanya juga luar biasa banyak. Ya, zalimnya juga luar biasa. Ditakuti beliau di Kufah itu. Sangat-sangat apa namanya, ketika beliau datang langsung ingin membunuh saja. As-Saffah, inginnya mau bunuh saja. Dikit-dikit mau bunuh, dikit-dikit mau bunuh. Itulah memang Rajul Fajir ini. Sabda Nabi ada seperti itu. Baik, Isa. Udah Pak Adi. Ya, oke. Yang lain mungkin ada yang mau menanyakan kembali atau memperdalam. Kayak tadi, jadi ingat kemarin sempat diskusi apa ya tentang teori-teori Big Bang gitu kan, penciptaan alam semesta. Itu kan juga kalau orang yang bukan ulil albab kan melihatnya, wah ini ada teori Big Bang atau teori apa, black hole dan sebagainya gitu kan. Ya mereka berdebat di seputar situ aja, tapi kalau kita ulil albab ya sudah gitu lah. Itu terserah Allah bagaimana Allah menyampaikan, ini kan menciptakannya bukan ini, walaupun di dalam Al-Quran kan banyak ada ayat-ayat yang terkait dengan sains. Nah, menyikapi ayat-ayat ini dulu kita pernah diskusi ya Pak Didi ya, mengenai hubungan sains dan Al-Quran. Nah, itu. Saya pernah diskusi dan saya pernah janji dan belum saya penuhi janji saya untuk membahas mengenai itu, mengenai kenapa Quran tidak boleh dijadikan pembuktian sains modern. Nah, kan ada banyak yang teori Big Bang itu di surat Al-Anbiya apa ya? Bahwa ada dua ini, dulunya sebenarnya dipisahkan jadi satu, kemudian dipisahkan keduanya. Cuma nanti kalau 10 tahun, 20 tahun lagi lebih banyak data-data empiris
yang membuktikan bahwa teori Big Bang itu salah, Quran jadi salah nggak? Nah, itu makanya. Makanya, jadi teori Big Bang secara populer dan teori Big Bang secara akademik, kalau saya mempelajarinya teori Big Bang secara akademik, gitu. Jadi secara akademik teori Big Bang itu punya lebih dari 100 asumsi. Jadi satu asumsi itu saja salah, maka teori Big Bang menjadi salah. Termasuk yang Tapi bintang itu pada pada jalurnya. orbitnya, kalau orbit itu Ya. ada di Quran. Nah, iya. Semua benda di langit ada orbitnya. Itu mungkin lebih bisa dipakai, tapi menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW dan orang dulu itu tidak tahu mukjizatnya itu, bahwa orang sekarang bisa membuktikan itu, yang mungkin premis itu yang kurang tepat. Karena Quran itu dia itu transcend terhadap waktu, dia itu timeless. Jadi orang sekarang mengertinya seperti ini, orang dulu mengertinya seperti itu, dan orang 100 tahun ke depan lagi atau 1000 tahun di belakang kita tetap saja, karena Quran itu harusnya dia tidak perlu sains untuk membuktikan Quran itu kebenaran. Tapi ya itu mungkin ini. Saya udah siapin bahannya, cuma belum dipindahin ke slide. Kalau menelisik dari historinya para ilmuwan kita yang dulu kayak Ibnu Sina, yang siapa yang jadikan ilmu astronomi juga kan katanya dari ilmuwan Islam kan. Nah, dari sejarah yang berkembang yang ada itu, mereka berangkat dari eksperimen pengamatan, atau mereka berangkat dari ayat ini ada, terus dia akhirnya mengamati. Ada ceritanya nggak? Ada historinya nggak ya? Perjalanan penemuan-penemuan yang mereka lakukan, katanya termasuk pesawat terbang gitu kan. Nggak tahu kalau Ustaz yang punya ahli Islam juga. Nggak tahu kalau Pak Ustadz Fauzan punya Ya, mungkin Ustadz Fauzan asumsi. ada. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi sains, saya malah ingat ada hadis yang Rasulullah SAW nyuruh kenapa di cross silang kurma itu, kemudian setelah panen gagal kata Rasulullah, kalau dunia kalianlah yang tahu gitu. Artinya pendekatan eksperimental artinya juga ya? Kalau dunia pendekatannya adalah pendekatan ilmiah. Tapi kenapa banyak di Baitul Hikmah kemudian ini, karena memang ketika para sahabat misalnya kenapa mereka berperang, mereka ditanya kenapa mereka berperang, karena dengan cara inilah dakwah ini sampai. Jadi para ahli ilmuwan yang dulu, ketika kenapa mereka menjadi saintis, menjadi ini, karena dengan itulah mereka mendekatkan diri ke Allah. Jadi tujuannya berbeda. Jadi kalau sekarang kan inventor itu pada saat dia kan memang menginvent, menemukan, tapi dia tidak Quran bukan the book of science, tapi the book of sign. Jadi ayat-ayat Allah. Satu ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Ya. Jadi ayat Allah itu kan ada ayat qauli sama ayat qauliyah kan. Jadi Quran itu ayat the book of sign, bukan the book of science. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz Fauzan mungkin ada informasi lain menguatkan? Pak, kita bahas nanti. Ya. Mengenai ilmuwan kita yang Ibnu Sina itu juga pendekatannya mereka lebih ke tadi ya, pendekatan ilmiahnya ya. Ada YouTube video, mungkin nanti saya bisa link. Kurang lebih 4 atau 9 tahun lalu, itu British Museum mengangkat 1000 tahun perkembangan peradaban Islam dan perkembangan teknologi dalam Islam. Justru yang menyelenggarakan itu British Museum. Ada nanti saya buat videonya. Jadi luar biasa, kayak Abu Sena, Abbas dan seterusnya itu mereka buat kayak bagus sekali, British Museum yang buat. Itu salah satu bentuk penghargaan mereka terhadap, kalau tidak ada Islam tidak ada tuh iPhone kalian katanya. Jadi karena kamera dan seterusnya itu yang menemukan orang Islam yang ini. Jadi dari situ pendekatan mereka. Yang buatnya justru British Museum. Dan non Muslim yang merekap juga. Non Muslim. Untuk kampanye itu nama bintang film Amerika dipakai Ben Kingsley yang main film Gandhi.
Itu bisa saya kirim. Betul-betul apa bagus dia buat ini. Setelah saya balik dari lupa saya pokoknya ingat banget tuh sampai pas saya lagi di Malaysia lagi kampanye besar-besaran itu mengenai 1.000 penemuan lebih dari 1.000 penemuan teknologi dunia yang lahir di zaman emasnya Islam. Waktu masih di Baitul Hikmah di Baghdad dulu. Di Baitul Hikmah ya. Baitul, the House of Wisdom, Baitul Hikmah. Ya. Oke, terbiasa. Semakin banyak wawasan kita. Baik, Bang Girdis sudah buka open kamera. Sepertinya ada yang ingin ditanyakan, penasaran tentang kepilotan. Insya Allah belum mati. Atau Mas Andri? Pak Bambang itu yang senyum-senyum. Belum ada pertanyaan tadi. Bang Riano, Bang Rian, barangkali ada pertanyaan? Pak, kalau saya tidak salah, Ibnu Sina itu bukan tokoh Islam, tapi tokoh Syiah, bukan? Ibnu Sina. Ya. Pak Ustadz, apakah kalau nggak salah itu dia bukan tokoh Islam, tapi dari Syiah. Islam ya, bukan? Soalnya saya bukan Syiah. Islam ya. Ya. Oke, mungkin Pak Adi biar saya closing statement mungkin. Teman-teman bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Mau dikembangkan diskusinya? Mas Imam? Saya hanya ingin sharing aja ya Pak ya, menyangkut tentang tadi ilmu emang yang saya terapkan sekarang lebih baik ke ilmu dunia Pak ya, sesuai dengan bidang saya yang saya tekuni. Memang benar apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa bentuk mewujudkan adalah merepresentasikan Islam itu sendiri sih, itu benar-benar saya rasakan di Mako ya Pak ya. Karena dari awal jujur saya di tim saya ketika saya bekerja itu memang mereka pun nggak paham apa itu Islam gitu-gitulah, misalkan seperti itu. Nah, saya pun juga pada awalnya nggak mudah masuk benar-benar pada lingkungan yang notabene yang mereka kan ateis ya rata-rata Pak ya, yang orang sini kan Pak ya. Terus ya ketika itu saya ingat sekali di awal kali saya di Mako, saya sempat mengajukan sih sebenarnya saya juga ada problem karena ketika awal bekerja di sini saya juga nggak mau ibadah saya benar-benar loose, terutama sholat Pak ya. Ketika makanya ada waktu itu saya sharing dipanggil dengan tim manajemen saya, mengusulkan minta Oke, silakan Mas Imam. ya untuk sholat gitu kan Pak ya. Terus sebenarnya sih alhamdulillah mereka waktu itu sempat mempertimbangkan, mereka itu guguran apa itu muslim, sholat seperti ini, tapi ujungnya sih karena mereka tidak manajemen tidak approving katanya seperti itu kan. Akhirnya ya udah, saya pun akhirnya sholat dengan semampu saya sholat sampai saat ini. Saya sholatnya itu berusaha ketika sholat zuhur dan asar Pak ya, itu di changing lur, di tempat ganti baju. Saya juga tidak bisa properly sholatnya karena saya cuma bisa duduk. Tapi yang bikin saya salut adalah tim saya ternyata ngamatin juga gitu Pak. Mengamati jam-jam saya. Awalnya saya nggak menjelaskan, saya ngapain kamu ke loker, akhirnya saya menerangkan bahwasanya saya sholat, apa itu sholat, sebenarnya mereka istilahnya kepo kan. Saya explain ke mereka, saya ada kewajiban dalam agama saya harus
dalam sehari harus sholat 5 kali. Akhirnya saya juga explain apa itu sholat, kan nggak ngerti bahasanya. Mereka menjelaskan, oh mungkin ketuah ya, orang sini tuh nyembah-nyembah gitu, itu bahasa mereka sih. Tapi alhamdulillahnya setelah kesini mereka malah mengingatkan saya, Pak, setelah saya jelaskan, oh ini waktunya kamu sholat, Mam, waktu kamu ketuah, sampai puasa pun mereka ini hafal, ngerti bahwa sebenarnya saya juga pengen ada beberapa orang interest, Pak ya, tertarik untuk mempelajari, karena kalau lihat dari body language mereka tuh mereka tertarik mau belajar Islam. Cuman saya jujur kapasitas saya belum sama sekali belum inilah. Makanya saya berusaha memperkenalkan ya perlahan sebenarnya gitu aja, Pak. Ngobrol sama kita. Nah, karena ini Pak Didi di pakarnya. Jujur bahasa Inggris saya juga masih platakulik. Orang Makau pun jujur kan, makanya mereka respect sekali, karena yang bisa saya ambil adalah seperti tadi. Pada akhirnya mereka mengingatkan, oh memang sebentar lagi linsin ya. Saya dulu juga nggak ngerti istilah linsin, ternyata mereka misalnya orang nggak makan gitu tuh ya? linsin gini-gini. Oh, gitu. Iya puasa bener Pak. Ya makanya saya sangat-sangat benar-benar tadi mempresentasikan diri saya bahwasanya Muslim seperti ini. Ya alhamdulillah hal-hal positif yang bisa mereka petik sih. Masalah disiplin juga. Ya alhamdulillah gitu-gitu. Saya juga tanpa perlu saya ini ternyata benar dari perilaku kita, sikap kita itu mereka bisa menerima lah Muslim tuh ternyata seperti ini. Itu ya alhamdulillah banget, walaupun saya pun ngerasa seperti tadi bilang bahwa siar ya so far hanya ini ya, cuman mereka alhamdulillahnya responnya positif, itu aja sih Pak. Dan satu lagi Pak Ustadz yang saya tanyakan Pak Ustadz ya, saya kan juga namanya ilmu sekecil apapun ilmu kan saya juga pengennya bernilai ibadah Pak ya. Makanya ketika saya kebetulan alhamdulillah saya di sini dalam satu tim saya menjadi ya dipercayalah ketika kita mau produk sesuatu itu harus saya meng-create-nya. Jadi ketika saya mau sharing misalkan saya juga pengen ngajarin mereka dengan ya kesabaran, tapi the problemnya itu tadi Pak, kadang-kadang mereka pun nggak semudah yang apa ini secara ilmu umum Pak ya, nggak semudah segampang menerima apa yang saya mau itu. Terus kadang-kala juga prinsip saya seperti ini, ya udah kalau kamu nggak mau saya biarkan aja, karena kemampuan saya juga sampai sini, kesabaran istilahnya gitu Pak. Pak Ustadz, gimana Pak cara cara menyikapi hal tersebut? Apakah saya benar apa enggak? Karena saya kalau udah orang nggak mau saya bimbing ya udah saya masa bodoh kadang-kadang. Sebenarnya kayak gitu, gimana Pak Ustadz? Ya. Kita tadi sebagai dai, apa yang kita mampu kita sampaikan. Kalau kita tidak mampu, bisa diarahkan langsung ke Pak Didi nanti. Jadi kita jangan sampai komunikasi dengan kawan-kawan kita itu terputus karena ketidakmampuan kita. Kita berusaha menjembatani dengan orang yang mampu. Ketika ada pertanyaan begini, dan kita juga upgrade juga ilmu kita. Sehingga kita inilah, saya yang istilahnya bertanggung jawab, istilah Nabi SAW itu kalau ada orang meninggal tanpa membawa iman, kan beliau sangat bersedih. Nah itu sifat seperti itu kita masukkan dalam hati kita. Ketika dia meninggal, dia non-muslim, walaupun non-muslim, itu umat Nabi. Itu dalam pikiran kita. Maka ini adalah orang yang sayang terhadap umat. Itu umat Nabi. Namun mereka belum Islam. Kita ini dalam hati kita ini udah ada kunci surga. Mudah-mudahanlah kita insya Allah kita masuk surga. Nah dia itu belum dapat hidayah. Maka kita berusaha. Aku ini adalah wakil Rasulullah menyampaikan agama. Maka kita juga berusaha upgrade juga keilmuan kita. Sehingga kita mudahlah untuk menjelaskan tentang indahnya, luar biasanya agama kita ini. Seandainya orang Islam itu mengamalkan betul-betul seluruh daripada Islam itu sendiri, itu sudah cukup untuk memberikan contoh yang baik bagi non-muslim, yang salah satunya adalah sebab hidayah yang bisa Allah turunkan kepada mereka kalau kita mengamalkan secara utuh. Nah, jadi begitu Pak, kita berusaha sedikit demi sedikit apa yang kita tidak tahu, boleh kita pelajari sedikit-sedikit kembali, insya Allah.
Mungkin yang pertanyaan keduanya Ustadz, ketika mengajarkan Iya, tadi iya, iya masalah benar cara karena sikap benar saya dan juga kamu kadang-kadang emosi saya juga terpancing ya Pak. Kadang-kadang udahlah kalau kamu nggak mau ini udah it's not my business kadang-kadang udah seperti itu. Sabar kita memang kadang-kadang memang ya disitulah ujiannya. Bener ujiannya saya juga gitu sih Pak Ustadz, saya juga kadang-kadang udah limit gitu kan. Sebenarnya saya juga pengen sharing dalam memang itu tugas job desk juga saya, tapi kalau emang udah bebal istilahnya ya udah saya juga give up saya bilang gitu. Yang penting kita ingat bahwa setiap kebaikan yang kita buat itu ada ganjarannya. Itu nggak nihil saja. Energi yang kita keluarkan, susah payahan yang kita buat, itu nggak hilang begitu saja. Ada energi yang tersimpan. Istilah bahasanya, energi positifnya itu tersimpan. Nanti ketika kita ada masalah besar, itu nanti tiba-tiba datang pertolongan Allah. Disebabkan salah satunya adalah amal-amal kebaikan kita yang lama itu ada tabungannya. Nah, jadi semakin kita berusaha untuk ini kita menyenangkan hati orang lain kan gitu. Kita istilahnya berusaha mengorbankan diri kita. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifat sahabat yang mulia di antaranya mereka lebih baik orang senang, aku nggak apa-apa susah. Begitulah istilah bahasanya. Tidak masalah mereka itu senang, aku dalam keadaan kesusahan tidak mengapa. Yang penting untuk agama. Nah, seperti itu. Itu Pak kurang lebih. Pak Adi, saya mau komentari pertanyaannya Pak Rian tadi yang nanya mengenai Ibnu Sina rahimahullah itu. ya. Dia umur 10 udah hafiz. Kemudian teenager dia udah membuat buku-buku tentang Islam, treatise atau apa gitu namanya. Buku-buku tentang Islam aja. Dan kebanyakan guru-guru dia adalah Hanafi. Jadi mazhabnya Imam Hanafi. Jadi clear Jadi bukan Syiah ya. bukan. Oke. Mas Rian, clear ya Mas Rian. Jadi kalaupun ada informasi itu berarti hoax. Iya ya, Bapak pernah baca gitu, tahu benar apa enggak. Jadi ya jadi berarti masuk Muslim ya, dari tokoh non Muslim ya. Ya, Hanafi tadi. Ya. Cuma nama baratnya dia Avicenna. Nama baratnya. Di sana. Baik, masih ada kasih. lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mas Wahyu masih penasaran rupanya. Silakan. Tapi ini di luar tema, Pak. Pertanyaan boleh, Pak? Boleh, silakan. Oh, ini pertanyaan dari ipar saya beberapa waktu yang lalu yang membuat adik saya pusing dan saya juga pusing. Dia kebetulan mu'alaf dari 4 tahun yang lalu, dari beda etnis memang, di Surabaya sana. Tapi karena mungkin fenomena yang kemarin di Indonesia heboh, Dorce yang meninggal dunia itu, jadi dia memang kritis. Jadi dia terpikir gini, pertanyaannya dulu itu, kalau sekarang ada cowok kemudian dia berubah jadi cewek, maksudnya, dan sebaliknya, misalnya cowok jadi cewek, nah kemudian dia jadi cantik, mapan, terkenal, itu atas izin Allah dong gitu. Kami jawabnya, mungkin istidraj, tapi tidak bisa memberikan jawaban yang sepertinya memuaskan. Mungkin bisa share sehingga bisa menjawab lebih bagus. Walaupun juga ada pengajian juga sih, tapi kok aja ketemuan kumpul-kumpul keluarga teleponan tanya itu. Ya Pak, gitu aja. Silakan Pak Didi. Berat. Pakai pembanding aja misalnya siapa namanya Firaun bunuh berapa ratus atau berapa puluh ratus bayi, itu juga Allah izinkan juga. Hitler membunuh ratusan sampai ribuan Yahudi ini juga gitu. Jadi kan bukan ke situ dalilnya gitu, bukan ke situ referensinya gitu. Kejahatan tetap kejahatan, di mata Allah tetap kejahatan. Bukan artinya Allah men-encourage dia untuk melakukan kejahatan, nauzubillah.
Tinggal daftar aja semua orang-orang yang jahat. Kusni Kasdut misalnya, masih ingat Kusni Kasdut? Nggak ada yang ingat ya. Lihat Hanya Pak lihat Bambang yang umur tahu. itu dia tahun kelahiran berapa baru tahu Oke, Kasdut. oke. Kalau di Amerika Al Capone, Al Capone, Al Capone itu dia panjangin kertas tuh panjang tuh daftar orang yang dia bunuh. Ya, bukan Hitler misalnya atau ini bukan berarti bukan Allah menghendaki mereka menjadi pembunuh kan. Itu Berarti masuk ini kadar kan itu. ilmu kodok kodar ini. Nah, Makanya ada kajian tersendiri mengenai ini ya, mengenai apa yang diperbuat dan apa yang, karena memang tetap kalau kita dari keimanan kan ya semua atas kehendak Allah. Semua Allah sudah tahu bahwa Hitler itu akan membunuh sekian, itu Allah tahu kan. Firaun juga. Iya, Firaun demikian. Nah, Ustadz mungkin bisa memberi penguatan untuk ini kan pendekatannya nanti banyak ke masalah takbir dan kodok-kodar ini. Salah satu rukun iman kita, Ustadz. Mungkin ada pendekatan ininya gimana, Ustadz? Untuk Ayat menguatkan Al-Quran. Mas Wahyu nih secara fundamental pola pikir ya. Ayatnya kullum min indillah, kullum min indillah. Segala sesuatu itu dari Allah. Minal khairi wa syarri fitnah. Baik itu yang dari perbuatan yang baik ataupun yang buruk, itu semua dari Allah. Tetapi ketika seseorang itu dia bermaksiat, dia mabuk lah, zina lah, atau merampok, itu ketika dia ucapkan, oh ini dari Allah, ini lafaz yang dikatakan para ulama su'ul adab pada Allah. Kita ini sudah ditetapkan Allah, kamu ini neraka, kamu ini surga, udah ditetapkan. Tetapi ketika kita di dunia ini, sunnatullah itu berjalan. Sunnatullah ketika seseorang itu ingin mendapatkan anugerah-anugerah Allah, ya beribadah. Sunnatullah ketika seseorang itu dia berbuat kemungkaran, ya neraka. Nah, ketika kita beribadah itu, maka mestilah dua sifat itu mesti selalu lengket. Khauf dengan roja, itu mesti nggak lepas. Takut dengan harap. Takut-takut, saya sudah banyak amalan, saya puasa setiap tahun, baca Quran setiap hari, tahajud tiap malam. Takut. Kalau amalan kita tidak diterima. Tapi jangan takut saja, ada yang kedua harap. Walaupun kita lemah, tetap kita ini berharap semoga Allah terima amalan kita. Allah pandang diri kita. Allah lihat kita. Allah ampuni dosa kita. Jadi dua-duanya lengket. Jadi semua perbuatan itu memang Allah yang menentukannya. Di tangan Allah semua. Tetapi ketika kita di dunia ini sunnatullah berjalan, kita berusaha sebaik mungkin. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Namun Allah ingin melihat kita. Kamu ini mau jadi hambaku yang high class atau tidak? VIP atau tidak ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mau yang kelas bawah atau yang kelas atas ini? Maka itulah, makanya adanya orang non-muslim, itu lahan kita. Itu lahan kita dalam berdakwah. Adanya najis mughalaza yang sering ibu-ibu BMI kita, itu pengorbanan mereka. Jadi ketika menjaga syariat dengan betul-betul melaksanakan perintah Allah, di situ nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi yang ketika dia mengatakan hal-hal seperti itu su'ul adab. Orang yang su'ul adab seperti itu, dia meremehkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia belum paham, maka kita berusaha memahamkannya. Tetapi kalau ada orang yang meremehkan ajaran agama Allah, ini nauzubillah min dzalik. Itu istilahnya sunnatullahnya, bahayanya nanti dia akan dijauhkan daripada Islam. Seperti itu. Mungkin jadi sedikit berkembang dikit boleh Ustaz ya? Udah masuk, ini baru gigi satu nampaknya nih, Pak. Mungkin sudah juga dibahas ya mengenai takdir ini kan bahwa suratan hidup seseorang, setiap manusia itu kan sudah ada di Lauhul Mahfuz, dan ini akan diturunkan ketika dia lahir ke dunia, dia sudah punya suratan hidup, dia akan begini. Nah, kan pertanyaan yang sering jadi pertanyaan, apakah dia pasrah begitu saja hanya menjalani suratan hidup, atau dia bisa berusaha merubah suratan hidup tadi, dia yang tadinya misalkan di waktu di ini, kamu nanti ahli neraka, tapi dia berusaha di dalam hidupnya sehingga akhirnya jadi ahli surga, gitu. Bagaimana itu anunya ini? Mungkin itu, kayak tadi kan pertanyaan Mas Wahyu kan, dia dilahirkan laki-laki, tapi
laki jadi perempuan. Nah, ketika dia berubah wujud dari laki-laki ke perempuan ini, itu kan inisiatif dari dia dalam hidupnya. Walaupun setelah jadi perempuan, dia kaya, dia banyak anak yatimnya, banyak ini beribadah. Nah, seperti itu gimana gitu kan jawabnya tadi? Apakah dia itu di istidroj tadi kan dikasih ke ini kan oleh Allah, tapi tetap dia ada perbuatannya maksiat atau gimana? Mungkin dari itunya tadi Ustaz. Takdir, apakah takdir yang sudah ditetapkan di lauhul mahfuz itu ketika dia di dunia bisa berubah, bisa dirubah oleh manusia itu sendiri dengan amalannya atau dengan perbuatannya ketika di dunia? Jenis takdir itu ada dua. Satu takdir yang pasti, satu takdir yang masih, ini dalam ulama-ulama tauhid menjelaskan, satu takdir yang pasti, satu lagi takdir yang ada ikhtiar manusia mewujudkannya. Jadi kan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, Allah ciptakan min dzakarin au unsa. Kita laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah dan rahmah, lafaznya itu ja'ala. Ja'ala itu lafaz yang ikhtiar manusia. Allah ciptakan khalaqa. Lafaznya khalaqa, ciptakan, itu hak prerogatif Allah. Allah sendiri yang punya. Tetapi ketika lafaznya ja'ala, menjadikan, itu ada ikhtiar manusia. Nah, tadi takdir, ada yang betul-betul pasti. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Hanya Allah saja. Ini neraka ataupun surga. Satu lagi, ini sebetulnya pun bagian daripada yang mutlak juga. Yang pasti juga. Tetapi itu memang dituliskan. Siapa yang dia bersilaturahmi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Hendaklah dia bersilaturahmi. Itu ada hadisnya. Nah, itu apakah berarti seseorang tuh kalau rajin bersilaturahmi panjang umur, nggak mati-mati gitu, atau gimana? Tak begitu memahaminya. Tetapi memang takdir itu bagiannya adalah bagian daripada ikhtiar manusia. Nah, itu bisa untuk istilahnya tulisannya itu bisa dirubah. Nah, itu takdir seperti itu. Tetapi hakikatnya tetap kul min indillah, yang atas tadi. Nah, itu bagiannya. Jadi ketika seseorang tuh dia berbuat kebaikan, Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Ketika seseorang dia berbuat yang dulunya bagus, jadi kisah-kisah mengenai orang yang saleh pun banyak. Barsiso dan sebagainya itu kan orang yang soleh tetapi lari daripada agama. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalnya saja, mengandalkan dirinya, kesolehannya. Jadi kita tidak bisa khauf dan roja, takut dan harap selalu bergandengan sampai kita mati nih. Takut-takut amalan saya, takut-takut bacaan Quran saya, sholat saya tidak diterima Allah. Nah, itu mesti ada dalam hati kita. Dan kita berharap walaupun amalan kita kecil, itu diterima Allah. Gitu. Ya, makasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Mas Wahyu. Ya. Ya, mungkin bisa di ini. Tadi intinya tadi ya bahwa memang semuanya butuh ilmu untuk bisa memahami semua. Silakan Ustadz, mungkin kalau udah ada pertanyaan kita bisa closing statement dari Ustadz sebelum jika nanti ditutup dengan doa Ustadz. Ya. Jadi intinya tadi nur yang kita pelajari malam ini semoga membekas dalam hati kita. Ada istilahnya orang-orang Indonesia yang di Inggris itu mereka kadang-kadang istilahnya guyon-guyon. Beda dengan orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh yang ada di Inggris, di London. Kalau orang-orang Indonesia, kadang-kadang mereka kalau bertemu, Mas, masjidnya di mana ya? Masjidnya di mana ya? Kalau orang-orang Indonesia bertemu dua-dua. Tetapi kalau orang IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh, kalau mereka bertemu, masjid mana yang mau kita bangun lagi ya? Jadi pertanyaan mereka lain. Gitu ya. Di mana mau kita bangun lagi masjidnya? Dan survei membuktikan bahkan di buku di perpustakaan di London itu 95% masjid-masjid yang ada di situ adalah yang membangun adalah orang-orang saudara kita IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, itu jadi kita di sini adalah untuk mewujudkan cahaya Allah dalam hati kita. Nah, itu kita adalah sebagai duta Islam, kita adalah sebagai dai. Maka bapak-bapak sekalian, kalau memang sudah Omikron selesai ini,
Nah, kita gabung sama-sama dengan Pak Didi ini. Insya Allah turun ke jalan seminggu sekali atau kapan kira-kira. Itu Pak ya, insya Allah. Kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Allah. Dosa kedua orang tua kami, Allah. Saudara-saudara kami, Allah. Masyarakat kami, Allah. Ya Allah, berikanlah cintamu pada kami, ya Allah. Pandanglah diri kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, setiap amal kami, perbuatan kami, pekerjaan kami, lebih dekat kepada Engkau, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, kelezatan dalam membaca Al-Quran. Berikanlah kami kelezatan dalam berzikir kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kelezatan dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, menikmati kelezatan dalam beribadah, ya Allah. Ya Allah, bantulah diri kami sebagai contoh bagi keluarga kami, ya Allah. Bantulah kami menjadi orang yang saleh, ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi orang yang dekat dengan Engkau, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya, juga teman-teman atas sharing-sharingnya, Pak Didi, dan juga teman-teman sekalian. Tadi sudah disampaikan closingnya bahwa nur itu, ilmu adalah nur dari Allah, dan kita harus senantiasa, khususnya kita yang mungkin di masa-masa muda kita, sebelumnya kurang banyak belajar ilmu agama, kita sekarang makanya melalui halaqah Jumat ini kita sedikit mendapatkan tambahan ilmu agama, semakin pemahaman, menyamakan persepsi dan meluruskan persepsi yang mungkin salah selama ini. Tadi ya kayak tadi Ustaz sudah menyampaikan, ada yang mungkin selama ini kita kenal sebagai hadis, ternyata dia adalah bijak lestari. Itu kita bisa paham, bisa tahu dan bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Dan mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang kita pahami ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga teman-teman yang di Hong Kong ini, khususnya juga di Macau, kita mungkin tanpa harus kita bicara dengan apa kita sebagai konsisten terhadap agama kita, itu orang sudah bisa tertarik dan bisa nanti follow up-nya bisa lebih mudah gitu ya. Pak Didi sudah banyak sekali sharing pengalaman-pengalaman beliau. Dan juga ya saya juga berusaha untuk melakukan hal yang sama. Di kantor saya juga yang muslim cuma saya berdua dengan anak buah saya. Ya sudah gitulah. Kita tidak perlu harus berbicara dengan agresif untuk menyebarkan agama, tapi dengan kita beri contoh dulu. Kalau mereka tertarik, diskusi kecil bisa terjadi dan nanti guidance-nya. Nah, kita tunggu nanti ada saatnya Pak Didi akan menyampaikan sharing-sharing mengenai guidance how to approach non-Muslim, atheist, or Christian something. Baik, itu kira-kira untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan marilah kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.